Sebuah kisah yang berlatar di masa depan yang jauh dari masa sekarang. Di tengah-tengah krisis energi, sebuah kapal antariksa kembali ke bumi membawa sumber energi baru. Dalam beberapa tahun saja, itu dapat menggantikan sumber energi terdahulu dan kota mengalami perkembangan pesat yang belum pernah terjadi dalam sejarah umat manusia. Sayangnya, penggunaan energi ini menarik perhatian spesies lain, spesies cerdas, jahat, dan juga tamak. 5 minutes. Ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, ingatlah selalu setiap perjuangan memiliki kisahnya sendiri, jadi hargailah setiap proses yang dijalani. Seperti biasa, saya akan bercerita pastinya tentang sebuah film dan kali ini berjudul Shanghai Baolei atau bahasa akamsinya Benteng Shanghai, sebuah film fiksi ilmiah yang rilis pada tahun 2019, disutradarai oleh Teng Huatao serta dibintangi oleh para aktor dengan kemampuan akting yang tidak perlu diragukan. Emang udah kenalan bang? Belum? Maka dari itu tidak perlu berlama-lama, segera siapkan kopinya dan mari kita lanjutkan cerita. Spesies lain atau spesies asing yang disebut Delta ini melakukan serangan ke seluruh dunia demi merampas sumber energi baru yang disebut Xianteng. Serangan ini terjadi secara tiba-tiba dan tanpa Xianteng, kota-kota besar itu hancur seketika. Akhirnya, para pemimpin dari 97 negara berkumpul di Shanghai untuk membuat sistem pertahanan unik demi menyelamatkan kota terakhir yang masih berdiri. Menggunakan simulasi yang menunjukkan serangan robot alien, tim Grey Eagle yang terdiri dari Jiang Zhengyu, Lu Yiyi, dan Pan Hantian memimpin drone militer terbaru untuk melawan robot-robot tersebut. Tim ini bekerja sangat baik karena mereka memiliki keterampilan yang saling melengkapi, dilatih langsung oleh Komandan Lin Lan. Panglima tertinggi Xiao Yiyun sangat puas dengan hasilnya, terutama dengan Jiang yang diakui Lin Lan sebagai pilot terbaik. Ternyata Jiang sebelumnya bekerja di tim yang membangun meriam Shanghai di benteng terakhir manusia. Namun ketika situasi memburuk, ia bergabung ke tim tempur untuk membantu. Setelah seharian melakukan latihan, Jiang buru-buru meninggalkan kantor dan mengejar Lin Lan di lift. Jelas terlihat pemuda itu memiliki perasaan kepada Lin Lan dan ingin memberi bunga di hari ulang tahun sang komandan. Namun sayang, saat mengumpulkan keberanian, Lin Lan sudah keluar dari lift dan mendapat bunga dari seorang perwira lain. 林兰，生日快乐！ 谢谢。 Di asrama, Jiang mencoba mengirim pesan kepada Lin Lan menanyakan tentang latihan dan segera kegirangan setelah mendapat balasan berupa pujian atas kerja kerasnya. Beberapa waktu kemudian, Yiyun memberitahu Lin Lan bahwa New Delhi telah runtuh akibat serangan alien dan ia meminta Lin Lan menggunakan informasi tersebut untuk dianalisa demi memperkuat pertahanan mereka. Tiba-tiba saja alarm berbunyi dan terdengar pengumuman bahwa kapal induk alien muncul di langit Shanghai. Para warga mulai panik, tapi tentara segera mengarahkan mereka ke tempat perlindungan sebelum bergabung dengan tim di benteng. Inilah alasan mengapa Shanghai masih bertahan, yaitu karena memiliki perisai khusus yang dapat menghentikan serangan laser dari kapal induk Annihilator milik alien Delta. Sayangnya, perisai ini tidak mampu bertahan lama, serangan secara terus-menerus dapat menciptakan lubang. Saat itulah alien buru-buru mengirimkan pasukan robot sebelum para teknisi memperbaiki perisai. Para pilot segera mengirim drone untuk melakukan perlawanan, sembari berhati-hati agar tidak melukai warga sipil yang masih berlari menuju bunker. Sialnya, di saat yang sama, salah satu robot mendarat di jalan raya, menyebabkan kecelakaan dan seorang gadis kecil nyaris celaka. Beruntung, Jiang berada di sana dan menyelamatkan si gadis kecil tepat waktu.
Robot alien pun mulai menembak ke segala arah, sehingga tim artileri juga membalas tembakan mencoba menghentikan. Tetapi tidak berhasil. Jiang juga mencoba membantu, tapi gagal, sampai akhirnya sebuah tank yang dikirim Lilan datang menghancurkan robot alien dalam hitungan detik. Drone berhasil menumpas sisa robot alien dan bersamaan dengan itu, para teknisi pun selesai memperbaiki perisai sehingga kapal induk anihilator pun meninggalkan Shanghai. Kemudian, Divisi Sense melaporkan kepada komite bahwa mereka telah memindai kapal induk selama pertempuran dan menemukan kelemahannya. Komite ingin menggunakan meriam Shanghai untuk melancarkan serangan, tapi Yiyun keberatan, mengungkapkan bahwa serangan balasan dapat membahayakan banyak nyawa. Setelah itu, Yiyun membawa Linlan ke fasilitas rahasia untuk menjelaskan bahwa Shanghai memiliki deposit terakhir Xianteng yang sangat tidak stabil dan merupakan satu-satunya sumber daya yang menopang kota, termasuk benteng dan perisainya. 并产生这么大的能量，如今 Jika menggunakan meriam, mereka akan menghabiskan semua Xianteng yang tersisa dan membuat kota tidak berdaya. Jadi, cara terbaik untuk menjaga alien tetap menjauh adalah dengan terus melatih tim Grey Eagle agar suatu hari nanti mereka dapat menggantikan fungsi perisai. 可是 AV-28 计划能替代炮。 Sementara itu, Jiang dan teman-teman sedang bersantai di atap, berbagi minuman dan mimpi mereka tentang apa yang akan dilakukan jika tidak berada dalam situasi perang, khususnya Pan, yang ingin menyelesaikan perbaikan motornya dan mengendarai bebas bersama sang istri kelak. Sayangnya, momen itu tiba-tiba terganggu oleh panggilan darurat yang mengumumkan bahwa kota diserang lagi. Jadi mereka pun bergegas kembali ke benteng, siap untuk bertempur. 等胜利了，咱想干嘛怎么回事？ Seperti biasa, perisai disiapkan untuk menghalau tembakan. Tetapi Pan melihat sesuatu yang aneh, sementara banyak lubang telah dibuat pada pelindung, robot-robot musuh masih belum menyerang. Hal ini membuatnya menyadari bahwa ini adalah jebakan. Alien sengaja membuat mereka terus memperbaiki perisai hingga Xianteng terkuras dan kota menjadi tidak terlindungi. Saat tembakan lain menembus perisai, itu menyebabkan kerusakan besar di dalam benteng, dan robot lain akhirnya masuk. Para tentara tidak punya pilihan selain bertempur secara langsung, meski tembakan dari senjata biasa tidak cukup berdampak, dan banyak dari mereka yang tewas dalam prosesnya. Tim Grey Eagle bergabung dalam pertempuran sebagai bala bantuan, sayangnya mereka tidak bisa berbuat banyak, dan memilih untuk masuk ke dalam untuk mengendalikan drone. Di sisi lain, komite menentang perintah Yiyun dan mengirim seseorang untuk mengaktifkan meriam. Mereka tidak menggunakan kekuatan penuh demi menghindari kehabisan energi, tapi tembakan itu cukup berdampak pada kapal induk. Selain itu, Grey Eagle juga berhasil menyelesaikan perbaikan perisai sehingga alien tidak punya pilihan selain mundur. Serta tak jauh dari situ, sebuah robot tampak tidak sepenuhnya hancur seperti yang mereka kira. Malam harinya, Grey Eagle menghabiskan waktu dengan menjalani hobi masing-masing, dan Jiang akhirnya memberanikan diri mengajak Linlan untuk berkendara bersama dengan motornya. Tapi... 别睡了，太阳都晒屁股了。 ya, ternyata itu hanya sebatas mimpi. Ketika terbangun, Jiang menemukan kabar baik bahwa tim Grey Eagle telah dipromosikan berkat performa luar biasa mereka kemarin. Yiyi mengusulkan bahwa mereka harus merayakan momen ini, dan seluruh tim pun pergi untuk bersenang-senang. Di tengah kesenangan itu, tetap saja Jiang memikirkan sang pujaan hati, Linlan. Yiyi yang menyadari suasana hati menyarankan agar Jiang memberanikan diri untuk menyatakan perasaan karena tidak ada yang mengetahui bagaimana masa depan dunia. 你挑战的难度是不是也太……你不用说，反正我什么都知道。
Beberapa waktu kemudian, tim menyaksikan seorang perwira bernama Janan, sang penembak meriam, mendapatkan promosi naik pangkat menjadi Brigadir Jenderal. Dalam pidatonya, ia menyinggung tentang seseorang yang dicintai. Jiang yakin bahwa itu adalah Lin Lan dan merasa semakin terpuruk. 有我的朋友，战友。 肯定热泪盈眶，立马就接受了。他俩。 Pada suatu malam, Jiang pergi ke sebuah kedai mie. Dia sangat terkejut ketika bertemu Lin Lan di sana. Mereka membicarakan tentang tekanan karena harus menyelamatkan dunia dan menyesali nyawa keluarga, saudara, dan rekan yang hilang selama pertempuran. Melihat betapa tegangnya Lin Lan, Jiang akhirnya memberinya hadiah sebagai penyemangat dan sekaligus mengucapkan selamat ulang tahun meski agak terlambat. 生日快乐！ 是了，家。 Setelah Lin Lan pergi, Jiang mengirim pesan untuk mengajaknya bertemu di lain kesempatan. Dan ya, lagi-lagi tokoh utama kita merasa bahagia karena ajakan tersebut diterima Lin Lan. Keesokan harinya, Pan dan Zheng Yu mendandani Jiang dengan jaket kulit untuk membuat Lin Lan terkesan. Namun Yi Yi merasa itu tidak cocok dan mengusulkan agar mengenakan seragam saja. 限量吧。 Tak lama kemudian, pertemuan pun berlangsung. Kali ini Jiang agak kecewa karena Lin Lan hanya ingin bertemu untuk memeriksa generator. Saat Jiang melakukan perawatan, Lin Lan menceritakan masa pelatihan dan bagaimana sang ayah yang seorang tentara meninggal dalam pertempuran. Lin Lan tidak bisa menahan tangis saat mengenang itu. Lalu sambil memandang langit, Lin Lan mengatakan kepada Jiang berharap mereka dapat membangun masa depan di mana anak-anak bisa melihat langit alih-alih perisai energi. 我就理解我爸了。再也没有这片盛开的紫色大丽花。 Beberapa waktu kemudian, orang-orang panik saat melihat daratan mulai retak, seolah-olah terjadi gempa. Di sisi lain, dalam sebuah rapat, Yi Yun memberitahu komite bahwa deposit Xianteng tidak stabil dan penggunaan meriam telah memperburuk keadaan, yang berarti ada resiko perisai akan segera runtuh. Tiba-tiba, sebuah peringatan menunjukkan retakan misterius di medan pelindung, sehingga Yi Yun segera kembali ke pusat komando untuk membimbing tim Grey Eagle memperbaikinya. 4号到11号，集中一切力量优先修复。 Berkat kerjasama yang apik, perisai kembali normal, tetapi ini hanya sementara. Di saat yang sama, robot alien menerobos atap dan masuk ke pusat komando, lalu mulai menghabisi para staf. Tentara mencoba menghentikannya dengan senjata mereka, tetapi sama seperti sebelumnya, itu tidak terlalu berdampak. Pan mencoba menyerang dengan pemadam api, membuat robot itu marah dan menyerang balik Pan sebelum menyeretnya ke panel untuk menonaktifkan perisai. Dengan nafas terakhirnya, Pan mengaktifkan mode penghancuran diri dan Jiang serta Zheng Yu harus menarik Yi Yi keluar sebelum ledakan terjadi. Dengan hancurnya pusat komando, sistem cadangan menjadi aktif sehingga dapat mengembalikan perisai untuk melindungi kota. Malam harinya, tim menyempatkan diri untuk mengenang Pan dan para petugas lain dengan penghormatan yang pantas. Dan Yi Yi diberikan lencana milik Pan. Saat kembali ke asrama, Jiang memberikan kunci motor Pan kepada Yi Yi karena Pan selalu ingin gadis itu memilikinya. Beberapa waktu kemudian, komite membahas opsi untuk menyerah, tetapi Yi Yun menolak dan mengungkapkan rencana pertempuran terakhir. So, I've drawn up a battle plan. Idenya adalah mematikan perisai dan menyalurkan seluruh energi ke meriam untuk meningkatkan kekuatan demi menghancurkan kapal induk alien. Tim Grey Eagle harus menjadi sistem pertahanan menggantikan perisai dan ketiga jagoan kita menerima misi tersebut meskipun sangat berbahaya. Yiyun juga meminta Lin Lan untuk tetap mengawasi di ruang Xianteng dan semua warga sipil dipindahkan ke tempat aman hingga jalanan benar-benar kosong, memberikan lebih banyak ruang bagi para prajurit untuk bertempur lengkap dengan tank di setiap sudut.
Sebelum mereka bertempur, setiap tentara meninggalkan barang pribadi di dalam kotak yang akan bertahan 100 tahun jika kota itu runtuh. Zheng Yu meninggalkan sepucuk surat, Yi Yi meninggalkan kunci motor Pan, dan Jiang memilih meninggalkan ponselnya. Tetapi terlebih dahulu mengirim pesan pada Lin Lan untuk mengungkapkan perasaan. Sayangnya, masalah jaringan membuat pesan itu tak terkirim, tapi dia telah mengaktifkan fitur resend jika suatu saat jaringan tersedia. 但我知道，这是最后。 Kali ini, tim Grey Eagle harus menerbangkan pesawat tempur sungguhan sekaligus mengendalikan drone. Begitu perisai dinonaktifkan, robot-robot alien segera melancarkan serangan di udara. Grey Eagle berkoordinasi dalam pertempuran bersama dengan armada drone, tetapi sayangnya itu tidak cukup dan beberapa robot berhasil melewati mereka menuju pusat komando. Ini sebenarnya sudah diperhitungkan sehingga Yi Yun menyampaikan kata-kata penyemangat terakhir kepada semua prajurit. Selanjutnya, robot-robot mulai menuju fasilitas Xianteng, sehingga tim Grey Eagle dan seluruh tank bergegas berusaha menghentikan mereka. Saat pertempuran lain dimulai, dengan kedua belah pihak kehilangan personel di setiap detiknya. Lin Lan memeriksa dan menemukan bahwa meriam itu telah terisi penuh daya, mereka hanya perlu menunggu kapal induk alien berada di posisi yang tepat. Robot-robot berhasil menembus garis pertahanan dan salah satunya melompat ke pesawat Yi Yi. Jiang memintanya untuk melakukan manuver dan terbang lebih dekat, lalu segera dia meluncur dengan pesawat untuk menghantam robot tersebut. Dan sayangnya, itu menyebabkan sayap pesawat Jiang terbakar. Tidak punya pilihan, Jiang melontarkan diri dan mendarat di tengah-tengah pertempuran. Dia langsung bergabung dalam pertempuran menggunakan senjata, menembak robot-robot dari jarak dekat. Dan ketika sebuah robot hampir menghabisinya, Yi Yi muncul melepaskan tembakan dengan pesawat. Gadis itu juga bergabung dalam pertempuran darat, bertekad untuk membalas dendam atas kematian Pan. Sementara itu, Zheng Yu terbang menuju kapal induk, mencoba memancingnya ke arah meriam, namun terlalu banyak robot mengelilingi sehingga membutuhkan dukungan. Karena memiliki kelebihan multitasking dan mampu mengendalikan beberapa sistem sekaligus, maka hanya Jiang yang bisa membantu Zheng Yu. Yi Yi menyerahkan pesawatnya, memaksa Jiang pergi, lalu gadis itu pun melanjutkan pertempuran sampai akhirnya saat Jiang kembali bergabung dengan Zheng Yu menggunakan pesawat Yi Yi, kapal induk alien akhirnya bergerak. Meriam segera ditembakkan, menyebabkan ledakan besar yang juga merusak bangunan sekitar. Ketika debu menghilang, semua orang terkejut mengetahui bahwa serangan itu gagal karena robot-robot alien mengorbankan diri untuk melindungi kapal induk. Dengan hampir tidak ada harapan tersisa, Lin Lan teringat alasan Yi Yun menempatkannya di sana, yaitu menyalurkan seluruh energi kota ke meriam untuk melepaskan satu tembakan terakhir. Tentunya kota akan sepenuhnya kehilangan daya yang menyebabkan daratan runtuh. Dengan menerima resiko tersebut, meriam memulai ulang daya sementara Zheng Yu dan Jiang terus melindungi. Salah satu robot berhasil menyusup ke fasilitas Xianteng dan mulai menghabisi siapapun yang menghalangi. Namun di saat yang sama, Lin Lan menarik tuas untuk menjalankan rencana terakhir. Seluruh daratan hancur menelan bangunan-bangunan yang berdiri di atasnya, membawa serta robot bersama mereka. Dan Lin Lan memberikan kata-kata terakhir yang sangat emosional. Selain itu, Jianan menemukan bahwa sistem target otomatis mengalami kerusakan. Jiang memberitahu untuk mengaktifkan infrared dan mengunci target pada pesawatnya, sementara Zheng Yu mengendalikan drone untuk menjadi umpan, lalu mengorbankan diri demi membuka jalan. Kini kapal induk tanpa perlindungan dan Jiang segera meluncur ke sana untuk menjadi target meriam.
Adegan berpindah menampilkan beberapa tahun kemudian, Shanghai perlahan dibangun kembali dengan menggunakan cara kuno. Kemudian terungkap bahwa Jiang selamat dengan menggunakan pelontar tepat sebelum meriam menghantam. Kini sebagai pahlawan, dia telah diangkat menjadi panglima baru. Di hari peringatan kemenangan, Jiang memberikan penghormatan kepada semua pejuang yang telah gugur. Tak bisa dipungkiri, dia sangat merindukan rekan-rekannya sehingga mendatangi beberapa tempat yang dulu sering mereka kunjungi. Pada suatu kesempatan, Jiang juga mengunjungi kedai mie dan salah satu staf membawakannya kotak titanium, di mana dia meninggalkan ponselnya. Ketika memeriksa, Jiang mendapati bahwa pesan 5 tahun yang lalu telah terkirim dan ternyata Lin Lan membalas, tapi hanya dengan satu kata, yaitu menerima. Dengan berlinang air mata, Jiang mengenang momen mereka berdua dan membalas pesan tersebut meskipun tidak mungkin diterima. Sebuah pesan yang berbunyi, "Tidurlah yang tenang, selamat malam." Film pun ditutup dengan menampilkan beberapa kilas balik yang salah satunya menunjukkan Jiang bergabung ke militer. Lin Lan membantunya mengisi formulir. Jiang jatuh cinta sejak pandangan pertama sehingga memilih lokasi bertugas yang sama dengan Lin Lan, yaitu Benteng Shanghai. Dan ternyata adegan lift mengisyaratkan bahwa mungkin Lin Lan juga memiliki perasaan yang sama. 等一下， Dan tamat. Film ini mendapat banyak kritikan, mulai dari aktor, plot, hingga special effects, serta perbedaannya hampir 360 derajat. Para kru termasuk sutradara dan penulis bahkan menyampaikan permintaan maafnya kepada penonton yang kecewa dengan film fiksi ilmiah ini. Jadi pada tahun 2006, sang penulis Jiang Nan menyelesaikan penulisan novel Shanghai Fortress. Ini adalah cerita yang sangat personal bagi sang penulis dengan banyak emosi pribadi yang terlibat di dalamnya. Secara sederhana, novel ini adalah kisah cinta Jiang Nan yang kemudian diberi latar fiksi ilmiah. Namun sebenarnya Shanghai Fortress bukanlah novel fiksi ilmiah murni, melainkan sebuah novel romantis. Di dalamnya terdapat elemen kesepian dan luka hati yang pernah dialami sang penulis saat muda. Bagi orang-orang yang telah melewati berbagai pengalaman hidup, mungkin cerita ini terasa sedikit berlebihan. Namun, rasa naif dan polos yang ada di dalamnya adalah sesuatu yang hampir semua orang pernah alami dalam perjalanan hidup mereka. Itulah alasan mengapa saat merevisi novelnya, Jiang Nan merasa meskipun cerita ini tampak sederhana dan kasar, ia tidak ingin melakukan perubahan besar. Karena jika sisi kekanak-kanakan dari cerita ini diperbaiki dengan perspektif yang lebih dewasa, maka perasaan asli yang dulu pernah ada bisa saja menjadi kabur atau bahkan menghilang. Seperti halnya saat kita membuang barang lama, seringkali kita juga kehilangan kenangan yang terkait dengannya. Pada tahun 2013, persiapan untuk adaptasi film Shanghai Fortress dimulai. Proses penulisan skenario melibatkan Jiang Nan sebagai penulis asli dan Han Jinglong yang pernah memenangkan penghargaan skenario adaptasi terbaik. Kombinasi penulis asli dan penulis skenario peraih penghargaan ini seharusnya menjanjikan hasil yang memuaskan. Dengan penulis asli yang mengawasi keseluruhan cerita dan penulis skenario berpengalaman mengolah detail, memastikan esensi cerita tetap terjaga sambil menyesuaikan dengan format film layar lebar. Tampaknya bukan hal yang sulit, bukan? Namun, film Shanghai Fortress yang kita lihat sekarang sangat berbeda dari novelnya. Nah, jadi mari kita membandingkan versi film dengan novel untuk melihat perbedaannya, sekaligus untuk sedikit memperjelas beberapa hal yang tidak dijelaskan di dalam film, yang mungkin membuat teman-teman bertanya-tanya. Jadi dalam film, peradaban Delta menyerang bumi untuk merebut tanaman suci atau Xianteng yang dibawa manusia dari luar angkasa. Dalam novel, pada tahun 1975, manusia mulai berkomunikasi dengan peradaban Alpha. Peradaban ini memiliki teknologi jauh lebih maju dibandingkan bumi dan melalui utusan mereka memberikan teknologi kepada manusia serta memperingatkan kedatangan peradaban Delta. Tidak seperti peradaban Alpha yang bersahabat, peradaban Delta hadir sebagai penghancur.
Tetapi, mengapa mereka menjadi musuh bumi? Dalam novel, alasannya tidak dijelaskan secara gamblang, tapi melalui adegan predator yang menyusup ke markas komando untuk mengambil data teknologi, dapat disimpulkan bahwa tujuan peradaban Delta adalah merampas teknologi yang diberikan peradaban Alpha kepada manusia. Dengan kata lain, Alpha dan Delta adalah musuh. Karena tidak mampu mengalahkan Alpha secara langsung, peradaban Delta menggunakan taktik melawan manusia yang lebih lemah untuk mendapatkan teknologi Alpha, lalu mencari cara untuk mengalahkan Alpha. Jika film mengikuti alur ini, maka pertanyaan seperti kenapa alien tetap menyerang meskipun Shantaeng sudah habis energinya tidak akan muncul. Selanjutnya, dalam film, Lin Lan adalah seorang komandan, sedangkan dalam novel, Lin Lan hanya seorang koordinator bertugas mengatur pekerjaan antar divisi. Lalu di film, Jiang adalah seorang teknisi yang direkrut oleh Panglima Xiao Yiyun. Mungkin di antara kita, termasuk saya, mengkritik gaya rambutnya yang dianggap tidak mencerminkan sosok militer. Ini bukannya tanpa alasan, tim produksi menjelaskan bahwa Jiang hanyalah seorang mahasiswa, bahkan belum masuk cadangan militer, jadi gaya rambutnya tidak masalah. Dalam novel aslinya, Jiang secara tidak sengaja diterima di jurusan khusus yang dirancang negara dan tanpa disadari menjadi tenaga teknis untuk menghadapi peradaban Delta. Setelah direkrut oleh Lin Lan, meskipun bukan tentara aktif, ia tetap tercatat sebagai anggota cadangan militer. Jadi, dalam versi film, mengganti status Jiang dari anggota cadangan menjadi murni tenaga teknis mungkin hanya untuk mempertahankan gaya rambut. Selanjutnya, Lu Yiyi adalah salah satu sorotan dalam film ini. Hubungan romantisnya dengan Pan Hantian cukup mengharukan, namun karakter Lu Yiyi dalam film sebenarnya adalah adaptasi dari Aze di novel. Aze adalah gadis yang kepribadiannya menarik, berasal dari keluarga kaya, tinggal di villa, mengendarai mobil mewah, dan merupakan sosok yang berbakat serta terkenal di kampus. Ia pernah menyukai Jiang, dan mereka berjuang bersama di pesawat yang sama. Bahkan mereka sempat menerima dokumen pernikahan kosong untuk diisi namanya sendiri. Namun setelah perang itu, hubungan mereka tidak berlanjut. Baru 10 tahun kemudian, Jiang menerima pesan terakhir dari Aze yang mengisyaratkan suatu peluang untuk melanjutkan hubungan yang lebih baik. Di versi film, tim Grey Eagle yang dipimpin Jiang menjalani latihan menggunakan simulasi yang sangat mirip dengan video game. Sedangkan di novel, Jiang awalnya bukan anggota tim Grey Eagle, ia justru sering menerima pelatihan menerbangkan jet tempur Liao di bawah bimbingan Lu Jinhui. Ada adegan di mana Jiang tanpa sengaja terlibat dalam misi serangan bersama Lu Jinhui menggunakan rudal Hellhound untuk menghancurkan Predator. Mengenai kapal induk alien di film, desainnya sangat mirip dengan yang ada di film The Independence Day. Namun, karena hanya terlihat sebagian kecil, kesan ancamannya terasa kurang dibandingkan di Independence Day. Sementara di novel, kapal induk peradaban Delta memiliki panjang 900 km dengan permukaan yang dapat menyerap 100% radiasi elektromagnetik sehingga mampu menghilang sepenuhnya. Kapal ini hanya bisa terlihat saat terjadi gerhana matahari total. Yang lebih unik lagi, kapal ini bukanlah mesin, melainkan makhluk hidup. Kapal induk tingkat bawah dan Predator adalah bagian dari tubuhnya yang terpisah secara alami. Dalam film, Predator digambarkan sebagai robot berbentuk bola yang dapat berubah bentuk dengan cepat. Sedangkan dalam novel, Predator digambarkan sebagai makhluk menyeramkan dengan tentakel berdaging, sayap mirip punggung kecoa, kulit seperti granit, dan mulut menyerupai anemon laut. Predator di novel memiliki cangkang yang sangat keras sehingga kebal terhadap peluru, kuku kakinya tajam seperti pedang, dan mampu memotong tubuh manusia menjadi dua bagian dengan mudah. Predator ini juga dapat menyemburkan cairan kuning hijau yang sangat korosif, yang bahkan bisa membuat baja berkarat dan berlubang dalam sekejap. Selain itu, Predator memiliki kecepatan serangan dan kecerdasan yang luar biasa. Dalam film ini, Pan Hantian tewas saat mencoba menghancurkan server setelah Predator masuk ke ruang komando. Lu Yiyi meledakkan bom untuk menghancurkan Predator di sekitarnya bersama dirinya sendiri, sementara Zheng Yu mengorbankan dirinya sebagai umpan untuk menarik Predator yang lebih banyak, sehingga mereka semua hancur bersamanya.
Sedangkan dalam novel, Aze yang diadaptasi menjadi Lu Yiyi di film mengorbankan diri untuk menghancurkan data dan predator. Panhantian gugur saat misi terakhir menenggelamkan Shanghai. Zheng Yu berhasil selamat meski dengan cara yang tak terduga. Ia melompat dari pesawat dengan parasut dan nyaris tewas ketika seharusnya terbakar habis di medan pelindung. Tetapi angin kencang membawanya sejauh 160 km dan ia tersangkut di sebuah pohon di tepi Danau Shihu yang membuatnya terhindar dari maut. Adegan ini mirip dengan momen ketika Jiang menggunakan kursi pelontar untuk melarikan diri di akhir film. Dalam film, Yang Jianan menjadi pahlawan perang setelah menembakkan meriam besar untuk mengusir kapal induk alien, dan dia dipromosikan menjadi brigadir jenderal. Namun, karakternya kurang dikembangkan karena hanya muncul untuk menembakkan meriam 2 kali, mengantarkan bunga kepada Lin Lan, dan memberi pidato. Berbeda dengan di novel, Yang Jianan pertama kali dipromosikan menjadi kolonel setelah berhasil menghabisi ribuan predator dalam 2 tembakan meriam berturut-turut. Ia juga adalah tunangan Lin Lan dan mengorbankan nyawanya bukan di meriam, melainkan saat melindungi warga sipil selama evakuasi. Dibandingkan versi film, Yang Jianan di novel memiliki karakter yang lebih kompleks dan mendalam. Meskipun ia adalah saingan Jiang, Jianan digambarkan sebagai karakter yang tegas, setia, dan tulus. Ia pendiam, tetapi sangat percaya diri dalam bidang yang ia kuasai. Meski canggung dalam mengungkapkan perasaan, ia dapat dengan tulus mengatakan cinta kepada Lin Lan. Ia juga cukup nekat, terbukti saat ia mengambil keputusan cepat untuk menembakkan meriam Shanghai di tengah krisis. Bahkan untuk melamar Lin Lan, ia sudah lama mempersiapkan video lamaran yang sangat menyentuh. Di versi film, Jiang digambarkan sebagai sosok pemalu dan ragu-ragu yang tidak berani menyatakan cintanya kepada Lin Lan. Hubungan mereka pun memiliki sedikit momen kebersamaan, sementara dalam novel, Jiang mulai menyukai Lin Lan karena terpesona oleh caranya yang begitu tenggelam dalam menulis dan menggambar, seolah dunia di sekitarnya tidak ada. Ia juga pernah melihat Lin Lan dengan santainya berbohong di depan umum, memberikan alasan terlambat karena terlalu asyik membaca buku. Di novel, mereka sering makan bersama, 2 kali bertemu di lantai 30, dan Lin Lan bahkan menceritakan masa lalunya kepada Jiang, berharap bisa menghentikan niat Jiang untuk mengejarnya. Saat Jiang mengetahui bahwa Lin Lan akan menikah dengan Yang Jianan, ia mabuk dan bertingkah seperti orang gila. Untuk perbedaan umur tetap ada, tapi tidak terlalu jauh. Lin hanya lebih tua setahun dari Jiang Yang. Di versi film, kemenangan sepenuhnya berkat usaha manusia. Namun di novel, senjata yang digunakan manusia untuk melawan peradaban Delta adalah teknologi yang diberikan oleh peradaban Alpha. Bahkan kemenangan terakhir pun sebenarnya adalah hasil tembakan dari peradaban Alpha yang berjarak 4,2 tahun cahaya yang menghancurkan peradaban Delta sepenuhnya. Untuk ending sebenarnya juga jauh berbeda, tapi menurut saya memiliki kepedihan yang jauh lebih mendalam. Selain perbedaan ini, versi film juga menghapus plot Jenderal Xiao Yiyun. Beberapa adegan antara Jiang dan Xiao Yiyun di novel seperti menghormati New Delhi dengan mengheningkan cipta dan mengunjungi Xianteng di bawah tanah diubah menjadi interaksi antara Xiao Yiyun dan Lin Lan. Ini baru perbandingan dari adegan dan karakter yang muncul di film dengan versi novel. Jika menghitung adegan dan karakter yang dihilangkan sepenuhnya, jumlahnya jauh lebih banyak, termasuk elemen suasana apokaliptik yang dalam versi film terasa sangat kurang dibandingkan dengan novel. Jika dibandingkan, meskipun novel aslinya tidak terlalu detail, rapi, atau megah dalam struktur dan alur cerita, tetapi alasan dibalik tindakan, perkembangan cerita, dan pembangunan karakternya cukup solid dan memiliki banyak momen menonjol. Sedangkan versi film mungkin dangkal menjadi kata yang tepat untuk menilainya. Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, atau merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!